Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada tahun 2021 ini Fakultas Psikologi Islam mendapatkan bantuan dana penelitian tentang dampak MBKM di perguruan tinggi. Fakultas kami mendapatkan bantuan tersebut karena kami sudah melaksanakan kegiatan MBKM selama setahun ini, dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2021 dengan kegiatan diantaranya adalah diawali dengan perubahan kurikulum karena kegiatan MKM mensyaratkan perubahan kurikulum di mana fakultas memberikan hak 3 semester kepada mahasiswa untuk berkegiatan di luar kampus. Nah, ada 4 kegiatan MBKM yang dilaksanakan oleh mahasiswa kami, yaitu asistensi mengajar, magang kerja di beberapa industri di Semarang, pertukaran mahasiswa. Ada mahasiswa kami yang kuliah di Universitas Padjadjaran, di Universitas Surabaya, dan kemudian juga ada di UI. Kemudian ada asistensi mengajar dan KKN tematik. Nah, sebagai bentuk penjaminan mutu dari bidang akademik, maka setiap kegiatan atau program harus dilakukan evaluasi. Nah, sebelum saya sampaikan bentuk evaluasinya, kita akan melihat beberapa kegiatan MBKM yang diselenggarakan atau yang dilaksanakan oleh mahasiswa kami di berbagai tempat sebagai berikut.
itulah kegiatan MBKM mahasiswa kami di lapangan dilakukan selama 6 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sebagai wujud dari evaluasi program tersebut, maka pemerintah memberikan bantuan kepada kami pendanaan penelitian tentang peningkatan soft skill sebagai dampak pelaksanaan MBKM di Fakultas Psikologi. Ada 5 soft skill yang akan kita teliti sebagai dampak MBKM tersebut, yaitu kemampuan komunikasi, kemampuan adaptabilitas karir, kemudian kepemimpinan, inovasi, dan yang terakhir adalah kolaborasi. Kenapa kita memilih 5 soft skill tersebut? Karena berbagai dokumen, baik dari Partnership 21, dari Global Education 30 tahun 2030, dari dokumen panduan MBKM menyatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang menguasai soft skill tersebutlah yang nanti akan mampu dan berhasil melewati menghadapi perubahan-perubahan ilmu dan teknologi yang terjadi saat ini maupun di masa yang akan datang. Nah, desain penelitian kami adalah sebagai berikut. Kami menggunakan desain kuasi eksperimen, di mana ada kelompok eksperimen dan juga ada kelompok kontrol. Kelompok eksperimen kami adalah mahasiswa yang mengikuti MBKM yang berjumlah 64 mahasiswa yang terbagi atas 19 mahasiswa magang, 22 KKN tematik, 9 pertukaran mahasiswa, dan 14 mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM asistensi mengajar. Sebagai kelompok kontrolnya, kami menggunakan mahasiswa semester 5, di mana semester 5 itu adalah semester yang sama dengan mahasiswa kami yang mengambil MBKM sebanyak 65 mahasiswa. Survei penelitian menggunakan skala yang sudah terstandar. Ada 5 skala yang kami gunakan. Yang pertama adalah skala Communicative Competence Scale untuk mengukur komunikasi, kemudian skala Career Adaptability Scale untuk mengukur adaptabilitas karir, kemudian ada Empowering Leadership Questionnaire untuk mengukur kepemimpinan, dan ada Innovation Work Behavior Scale untuk mengukur kompetensi inovasi, dan terakhir adalah Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale, itu untuk mengukur kemampuan kolaborasi mahasiswa. Nah, setelah dilakukan pengambilan data selama 3 hari sejak tanggal 17 hingga 19, ditemukan hasil-hasil sebagai berikut. Jadi ketika kita bandingkan antara mahasiswa yang mengikuti magang dengan yang mengikuti MBKM dengan yang non MBKM atau mengikuti kuliah biasa, maka secara deskriptif seluruh soft skill mahasiswa yang mengikuti MBKM, yaitu soft skill komunikasi, kolaborasi, adaptabilitas, inovasi, dan kepemimpinan, rata-ratanya adalah di atas rata-rata soft skill mahasiswa non MBKM. Nah, meskipun demikian, ketika dilakukan uji statistik, maka kemampuan kepemimpinanlah yang perbedaannya sangat signifikan. Artinya apa? Kemampuan kepemimpinan mahasiswa yang mengikuti MBKM itu sangat tinggi, lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang tidak mengikuti MBKM. Kemudian yang kedua, analisis terhadap perbedaan soft skill mengikuti berdasarkan jenis kelamin, diperoleh bahwa antara laki-laki dan perempuan itu kemampuan soft skillnya pada mahasiswa yang mengikuti MBKM maupun yang tidak mengikuti MBKM tidak ditemukan perbedaan. Artinya jenis kelamin tidak mempengaruhi kemampuan individu dalam mengembangkan soft skill mereka. Yang ketiga, kita bandingkan soft skill secara keseluruhan, jadi kemampuan komunikasi, kepemimpinan, inovasi, adaptabilitas, dan kolaborasi itu digabung menjadi satu. Ketika kita bandingkan antara mahasiswa MBKM dengan mahasiswa non MBKM, ternyata ditemukan perbedaan yang signifikan. Artinya apa? Artinya secara metodologis program MBKM ini secara langsung mampu meningkatkan soft skill mahasiswa dibanding mahasiswa yang non MBKM. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian ini, maka kami sebagai tim peneliti dari Fakultas Psikologi Unusula, saya Joko Kuncoro, SPSI MSI, kemudian ada Agustin Handayani SPSI MSI, dan Ibu Titin Supriyatin MPSI, menyampaikan beberapa rekomendasi. Yang pertama adalah bahwa
melihat hasil tadi, maka sangat perlu bagi perguruan tinggi untuk melanjutkan program MBKM ini dengan berbagai perbaikan di beberapa bagian. Yang pertama adalah pada problem atau pada masalah kurikulum. Jadi perbaikan kurikulum menyesuaikan dengan apa yang terjadi di lapangan, karena program MBKM ini mengharuskan kurikulum kita itu berubah secara drastis, karena ada 40 hingga 60 SKS yang seharusnya diajarkan di kelas kemudian harus berpindah ke lapangan. Yang kedua, kapabilitas dosen. Proses penilaian, monitoring, asesmen mahasiswa yang mengikuti MBKM itu berbeda dengan mahasiswa yang di kelas, sehingga kapabilitas dan kemampuan dosen di dalam pengelolaan kegiatan ini harus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan. Yang ketiga, tentu saja pendanaan, karena MBKM ini pendanaannya berbeda sekali dengan kuliah tradisional, sehingga harus diperlukan perubahan-perubahan pendanaan. Dan terakhir saya sampaikan terima kasih kepada Ditjen Dikti Kemendikbudristek Dikti yang telah memberikan pendanaan pada penelitian ini. Semoga ke depan MBKM ini semakin baik pelaksanaannya, sehingga dampaknya semakin nyata dirasakan oleh mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.